Jadi tema kita pada siang hari ini adalah mengungkap kesehatan mental karyawan dengan grafologi. Mungkin sebelumnya, sebelum masuk ke materi, saya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman. Teman-teman mungkin pengen tahu nih saya siapa gitu ya. Aduh kok kegeeran gini saya ya. Oke, jadi nama saya Umi. Nama saya Umi dan saya mendalami grafologi kurang lebih sudah sekitar 10 tahunan terakhir ini ya, mendalami grafologi. Saya mendalami grafologi di Karos International School of Handwriting Analysis sampai program yang master. Nah, mendalami grafologi itu menjadi salah satu hal yang sangat menarik gitu ya buat saya. Karena saya di situ tidak hanya karena saya psikolog ya, jadi mendalami grafologi itu ternyata tidak hanya membantu pekerjaan saya sebagai psikolog, tapi juga saya sebagai pribadi gitu ya, mengalami yang namanya pertumbuhan pribadi gitu ya, dengan belajar grafologi, dengan melihat tulisan-tulisan saya sendiri. Nah, profesi saya selain grafolog, saya menerima konsultasi untuk grafologi, baik perorangan maupun perusahaan ya. Selain menjadi grafolog, profesi saya adalah menjadi asesor di assessment center. Jadi, assessment center adalah proses penilaian karyawan dengan metode assessment center untuk menilai kompetensi karyawan. Biasanya digunakan untuk promosi jabatan atau mungkin pemetaan karyawan juga. Dan ini sudah saya jalani sejak 2005 kalau untuk asesornya. Terkait sama kesehatan mental ini memang akhir-akhir ini jadi hal yang menarik ya dibicarakan ya, apalagi kasus yang kemarin, bukan kasus ya tadi Mbak Afia sudah cerita, udah sedikit menyinggung tentang kasus teror bom yang tulisannya itu dianalisa kalau nggak salah sama grafolog Deborah Dewi. Kalau yang sebelum itu juga ada tuh case, kalau mungkin teman-teman dengar ya, perseteruan di medsos antara Luna Maya yang dianggap meremehkan arti kesehatan mental dan oleh anaknya Hotman Paris Hutapea ya, Felicia Hutapea. Di situ Luna Maya dianggap meremehkan salah satu peserta Indonesian Next Top Model ya yang mengalami masalah kesehatan mental yaitu eating disorder. Nah, sebetulnya juga memang dari artis-artis kita juga udah banyak sih yang sebetulnya mengakui bahwa mereka ada sedikit permasalahan dengan kesehatan mental mereka. Seperti kalau Marshanda mungkin teman-teman udah tahu ya, cukup lama kasusnya ya, ketika dia masih ya beberapa tahun yang lalu ketika dia mengunggah kemarahannya lah waktu itu ya di YouTube. Lalu ada juga Aukarin yang ternyata dia itu sewaktu SMA itu mengalami dibully sehingga akhirnya sedikit bermasalah dan ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Vidi Aldiano ternyata juga mengalami yang namanya panic attack dan Ariel Tatum pun ternyata juga mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya, sehingga kemarin dia juga berkomentar terkait dengan kasusnya Luna Maya. Dan baru-baru aja kemarin mungkin pernah dengar ya teman-teman bahwa ada mahasiswa di Bandung yang gantung diri, dan mahasiswa ini adalah sosok yang kelihatannya nggak bermasalah gitu di kampus, kayaknya baik-baik aja, anaknya pinter, nilai-nilainya bagus gitu. Ternyata ada masalah di keluarga yang sama teman-temannya mungkin nggak terdeteksi gitu ya, kayaknya nggak apa-apa gitu, tapi tahu-tahu pas ketemu udah nggak ada, udah melakukan aksi bunuh diri. Itu tentunya sangat disayangkan ya, karena kalau seandainya kita punya kesempatan gitu ya, seandainya kita tahu bahwa itu akan kejadian, tentunya harapannya kita bisa mencegah ya hal-hal yang seperti demikian. Oke, baik. Nah, sekarang kesehatan mental itu sendiri sebetulnya apa sih? Nah, kalau terkait sama kesehatan mental ya, kesehatan mental itu kan ternyata kalau saya teliti lagi, saya cari lagi informasi-informasinya, dengan revolusi industri 4.0 itu 75% pekerjaan itu ternyata
banyak dilakukan dengan cara menggunakan teknologi dan Internet of Things ya, dan itu perubahan-perubahan itu ternyata linear gitu dengan kenaikan hal-hal yang ini, penggunaan teknologi ternyata juga terjadi kenaikan prevalensi gangguan mental di Indonesia dari tahun ke tahun gitu ya. Dimana misalnya contohnya adalah penderita gangguan mental di Indonesia yang ada di Indonesia kurang lebih sekitar 27 juta, ternyata 58,3%-nya itu ada di usia produktif. Itu kan sayang banget ya. Usia-usia produktif, usia-usia yang harus sedang berkarya, usia-usia yang seharusnya sedang giat-giatnya menghasilkan sesuatu, ternyata malah nggak mampu melakukan apa-apa karena mengalami gangguan mental. Dan ternyata gangguan mental itu sendiri atau stres-stres psikologis itu sendiri ada kaitannya loh dengan semakin maraknya teknologi, semakin seringnya kita menggunakan beragam teknologi. Jadi teknologi itu adalah sesuatu yang bagus ya, sangat memudahkan kita. Tetapi di lain pihak ternyata ada orang-orang yang mengalami ketidakmampuan, ketidakmampuan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai macam perubahan ini, dan sehingga membuat perubahan-perubahan ini menghasilkan stres psikologis bagi orang-orang tertentu atau kalangan-kalangan tertentu. Nah, balik lagi tentang kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental itu sebetulnya adalah ketika kondisi batin kita tuh berada dalam keadaan tenang, gitu ya, dalam keadaan tentram. Itu yang namanya kesehatan mental kita baik. Jadi kondisi batin kita tuh benar-benar tentram, tenang gitu ya. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita. Terus mental kita sehat, kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kita. Gitu. Nah, sebaliknya orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat seperti ini, kesehatan mental itu sebetulnya berada dalam satu kontinum gitu loh, dalam satu garis gitu loh. Jadi nggak ada sebuah pemisahan yang saklek gitu ya, bahwa oh ini sehat mentalnya, ini nggak sehat mentalnya, tetapi sebuah garis di mana ada loh saat-saat kondisi mental kita tuh mungkin mengalami gangguan gitu ya. Misalnya kita tentunya pernah ya mengalami gangguan suasana hati kita tuh rasanya nggak enak gitu ya. Mungkin kita lagi sedih, kita lagi mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, mengalami tekanan gitu. Saya rasa tentu teman-teman pernah ya mengalami hal itu ya. Suasana hati yang sedang tidak enak gitu loh. Lalu kadang-kadang mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang namanya kemampuan berpikirnya itu terganggu juga gitu. Misalnya ada suatu persoalan yang membuat kita tuh jadi sulit konsentrasi gitu loh. Kan? Saya rasa mungkin pernah ya teman-teman mengalami, mungkin aduh kok kayaknya nggak konsentrasi nih lagi begini karena lagi kepikiran sesuatu. Terus akibatnya jadi nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Gitu loh. Pernah juga mungkin kita mengalami kendali-kendali emosi yang kayaknya mengalami suatu kejadian membuat kendali emosi kita tuh sulit dikontrol gitu loh, karena mungkin kejadian itu benar-benar memaksa emosi kita tuh terekspresi, pengen keluar gitu ya. Nah, situasi seperti ini kan pastinya sering ya kita alami sehari-hari gitu loh, sehingga kondisi mental itu tuh nggak akan berada dalam situasi bahwa kita akan selalu tentram, tenang, sejahtera selama-lamanya gitu loh. Tapi ini tuh bergerak gitu loh. Bergerak. Ada saatnya kita berasa tenang, tentram, kondisi batin kita enak banget, bikin kita mampu mengekspresikan, menampilkan potensi-potensi kita sebaik-baiknya. Tapi ada situasi-situasi yang tadi saya sebutkan juga bahwa kita juga pernah mengalami situasi-situasi di mana kesehatan mental kita tuh lagi lagi sedikit terganggu atau menurun gitu ya. Jadi karena itu kontinum bisa aja itu bergeser ya. Mungkin kita dalam posisi yang benar-benar fit kondisi mental kita, atau situasi yang
membutuhkan waktu untuk bisa pulih lagi sampai kita bisa balik lagi ke kondisi kita yang sebelumnya. Gitu. Oke, baik, teman-teman. Oke. Nah, dalam kondisi masa pandemi ini tentunya juga banyak banget ya perubahan-perubahan yang kita alami ya. Kita tuh dipaksa gitu loh, dipaksa menggunakan berbagai hal yang ya sebelumnya sih sudah kita pergunakan ya, tetapi nggak full banget gitu ya. Contohnya adalah karena pandemi kita harus nggak bisa ke kantor, kita harus kerja dari rumah, anak-anak juga sekolahnya dari rumah, membuat mau nggak mau kerjaan kantor sama kerjaan rumah bisa aja nyampur gitu loh. Terus kita juga jadi lebih lama ya berada di depan layar seperti ini. Saya sendiri merasakan bahwa yang namanya meeting itu kalau dulu tuh dari jam kerja gitu kan, jam 9 sampai jam 5 sore atau mungkin agak mundur sampai jam 7 malam. Kalau kondisi pandemi ini awal-awal tuh agak gila-gilaan gitu loh, dimana pertemuan-pertemuan itu kadang bisa sampai jam 11 malam, yang which is kalau nggak pandemi itu kayaknya nggak mungkin gitu loh, meeting sampai jam 11 malam kalau saya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang pekerjaannya mungkin mengharuskan seperti itu ada, tapi kondisi itu kan jelas pasti ada sebagian orang yang mengalami yang namanya kelelahan ya, dan ketika itu berlangsung selama terus-menerus, apalagi ini udah 1 tahun, pandemi ini masih belum kelihatan banget nih akhirnya di sebelah mana gitu ya, akhirnya tuh kapan gitu ya, masih menjadi tanda tanya. Memang udah ada vaksin, tapi belum semuanya divaksin, belum semuanya mendapat jatah untuk divaksin, masih baru nakes, atau mungkin orang-orang yang berada di sektor publik. Sementara yang belum tidak berada di sektor-sektor itu masih belum ada kejelasan. Sehingga ini kayaknya masih berlangsung selama beberapa bulan ke depan, dan kalau ini terus-menerus terjadi, tentu saja kelelahan ini yang berlangsung terus-menerus bisa aja membuat yang namanya burnout ya, terjadinya job burnout, atau sebuah kelelahan akibat tekanan pekerjaan yang karena tekanan ini nggak bisa diatasi dengan baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan kondisi-kondisi seperti ini tidak kita alami ya di teman-teman yang ada di sini, atau paling tidak kalau teman-teman di sini HR, teman-teman mudah-mudahan bisa membantu karyawan-karyawan lain, rekan-rekannya untuk bisa mengatasi, menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, gejala-gejala burnout itu seperti apa sih, teman-teman? Nah, ternyata gejala burnout itu ada tiga kategori ya. Jadi ada yang namanya kelelahan fisik. Jadi lelahnya tuh ada di badan, di fisik. Bisa berupa sakit kepala, sakit punggung, otot itu tegang, pegel-pegel gitu ya, dan lebih cepat kena penyakit, lebih jadi susah tidur gitu ya, karena misalnya jadwal meetingnya sampai melewati jam tidur, melewati jam 10 malam, jam 11, akhirnya malah jadi nggak bisa tidur nih gitu loh, tidurnya susah. Setelah jam 2 baru bisa tidur, pagi harus bangun lagi, sehingga kan menimbulkan perasaan apa ya, di badan tuh nggak enak gitu ya. Dan kondisi-kondisi ini juga bisa mengakibatkan perubahan kebiasaan makan. Lalu gejala burnout yang lain adalah di kelelahan emosi. Jadi emosinya tuh menjadi sedikit kurang bisa terkendali, misalnya mudah tersinggung, terus bosan, jadi sinis, jadi mudah marah, gelisah, bingung. Itu bisa saja terjadi ya kalau memang sudah mengalami burnout. Mungkin bisa jadi teman-teman nggak sampai seperti ini ya gejala-gejalanya, tetapi bisa aja tuh yang namanya jadi mudah tersinggung gitu ya, sama pasangan di rumah, sama anak di rumah, karena capek banget harus ngurusin kerjaan maupun ngurusin anak di rumah. Anak-anak biasanya jam sekian udah sekolah, baru sore pulang, ini sekarang di rumah full, sehingga harus memantau mereka juga, memantau kerjaan juga, dapat telepon dari bos, dapat telepon dari klien. Tentunya ini suatu hal yang dapat membuat kita jadi bingung ya, harus menyelesaikan kerjaan yang mana dulu gitu.
Nah, terus ada juga burnout yang terasanya di mental gitu loh. Dengan kondisi-kondisi seperti itu jadi bingung kan, aduh aku kok kayak rasanya gagal ya nyelesain tugas ya, kok ada klienku komplain, kok anakku rasanya kok aku ngeliat anakku di rumah belum belajarnya belum benar, apakah aku gagal gitu. Hal-hal seperti itu bisa jadi ada perasaan seperti itu ya. Terus juga jadi mungkin menyalahkan diri sendiri, atau hal-hal yang mungkin jadi tidak bertanggung jawab, atau jadi nggak punya, ada orang-orang yang malah jadi nggak punya sense of ownership ya pekerjaannya. Jadi itu kan bukan kerjaan aku, itu kan kerjaannya dia, itu kan bagian dia gitu. Ada yang orang-orang yang bisa jadi punya pemikiran seperti itu. Itu bisa aja akibatnya salah satunya adalah ya kelelahan mental gitu. Udahlah aku itu bukan kerjaan aku, bisa aja seperti itu. Oke, baik, teman-teman mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat aja ya, kalau dari yang apa saya sampaikan ini kemudian kepikiran mau nanya apa gitu ya, atau kejadian-kejadian yang ada di kantor, silakan tuliskan di chat, nanti kita bahas di materi setelah ini ya. Oke. Nah, kondisi mental sendiri pada dasarnya itu sebetulnya bisa loh dideteksi dengan grafologi. Grafologi itu mungkin buat teman-teman yang belum pernah kenalan sama sekali dengan grafologi. Grafologi adalah sebuah ilmu untuk melihat kepribadian seseorang dengan melihat atau menganalisa goresan-goresan tulisan tangannya. Jadi tulisan tangan yang ditulis dengan pulpen, bukan dengan pensil. Nah, yang dilihat adalah goresan-goresannya, bukan apa yang dituliskan atau isi tulisannya. Kontennya nggak dilihat sama sekali. Tetapi bagaimana cara dia membuat huruf-huruf seperti itu, garis-garisnya, alurnya, mungkin ada coretan-coretan yang dia buat. Nah, itu adalah grafologi. Nah, grafologi itu karena melihat yang digali atau dilihat adalah kepribadian seseorang, maka bisa banget untuk melihat kondisi-kondisi mental yang ada sama seseorang. Nah, kalau kita mau lihat kondisi mental dengan grafologi, memang sih sebetulnya idealnya nih kalau seorang HRD gitu ya, idealnya memang kita tuh punya kayak semacam apa ya, sampel tulisan tangan karyawan gitu ya, dimana katakanlah misalnya kita meminta karyawan untuk menuliskan apapun yang dia tuliskan bebas gitu ya, dan itu dijadikan sampel, lalu nanti beberapa bulan kemudian, katakanlah 3 bulan, 6 bulan kemudian kita ambil sampelnya lagi gitu loh, sehingga dari situ nanti akan bisa kelihatan sebetulnya tulisannya sama atau berubah sih gitu loh. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada tulisan tangan itulah itu akan menggambarkan kondisi mental seseorang. Pada dasarnya tulisan itu nggak cepat berubah. Tulisan itu mengalami perubahan dalam kurun waktu yang panjang banget gitu loh. Dalam kondisi tahunan sebetulnya. Seperti teman-teman mungkin pernah tulisan teman-teman selama dari SD, lalu remaja, lalu mungkin kuliah, dewasa muda, sekarang udah di usia sekarang, itu bisa jadi tulisan teman-teman kan berubah gitu ya. Nggak kayak tulisan anak SD lagi. Nah, itu kan makan waktu tahunan gitu loh untuk berubah. Nah, tapi kalau yang kondisi mental yang disampaikan di sini adalah yang perubahannya itu mungkin terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan gitu loh, di mana memang ada situasi-situasi tertentu yang terjadi yang membuat seseorang ini menjadi ada yang berubah dari tulisan tangannya. Gitu. Misalnya, sebelumnya menulis dengan huruf-huruf yang jelas, dengan detail. Setelah diambil sampelnya berapa bulan kemudian bisa aja tulisannya berubah gitu loh, menjadi bentuk-bentuk yang berbaur satu sama lain, sulit diidentifikasi, menjadi kelihatan ceroboh banget gitu ya tulisan tangannya. Nah, ini adalah salah satu ciri di mana terjadi kebingungan pada orang ini, atau ada permasalahan-permasalahan terjadi di luar kondisi rutin yang unpredictable gitu loh, dan itu mempengaruhi tulisan tangannya. Tetapi ketika kondisi-kondisi ini diperbaiki atau permasalahan-permasalahan ini selesai, ini biasanya
biasanya kemudian balik lagi tulisan tangannya, kemudian kembali ke tulisan tangan yang seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Ini yang maksudnya untuk mendeteksi kondisi mental ya, bukan perubahan yang saya bilang dari SD sampai dewasa gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti yang sini, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman gambarnya ya. Jadi ini adalah contoh tulisan tangan penderita gangguan mental ya, sebenarnya ini gangguan mental yang kita lihat dari sebelum dia sakit. Tulisannya memang jaraknya jauh-jauh ya, dari awal memang udah jaraknya jauh-jauh, tetapi kita bisa lihat bahwa tulisannya cukup rapi gitu, kecil-kecil, rapi gitu, dan ternyata kemudian terjadi perubahan-perubahan ini, jadi menjadi sulit dibaca, kelihatan asal-asalan gitu ya, selama proses dia sakit, selama dia sakit. Dan setelah beberapa waktu dia di treatment, dia mungkin minum obat, melakukan terapi, ternyata terlihat lagi tulisannya balik lagi ke semula, ada perubahan lagi, kembali ke seperti semula, menjadi lebih rapi, lebih detail, lebih bisa dibaca. Nah, ini yang saya maksud bahwa ada perubahan bentuk-bentuk tulisan, ada perubahan-perubahan tulisan akibat terjadinya situasi tertentu dalam hidup kita. Ada permasalahan dalam hidup kita. Tetapi ketika permasalahan itu diatasi, tulisannya itu biasanya balik lagi. Kasus-kasus semacam ini juga terjadi nih pada anak sekolah. Ternyata anak-anak sekolah yang mungkin keluarganya tuh bermasalah, biasanya tulisan-tulisan tangannya itu menjadi lebih sulit dibaca, atau dia bukan menjadi, atau emang sulit dibaca gitu loh. Dan biasanya tulisan tangannya itu sulit dibaca, bisa bermacam-macam sih ya. Ada yang mungkin terlalu sembarangan nulisnya, huruf-hurufnya nggak jelas gitu ya. Nah, tetapi ternyata ketika permasalahan dalam keluarganya ini terselesaikan, ini si anak ini perlahan-lahan tulisan tangannya itu membaik gitu loh, bisa dibaca. Kategori membaiknya itu lebih pada dia sekarang lebih bisa dibaca tulisannya gitu loh. Jadi salah satu hal yang dilihat di grafologi adalah tulisannya itu bisa dibaca juga apa enggak gitu loh. Jadi bukan terjadi perubahan atau terjadi perbaikan bentuk-bentuk huruf sehingga menjadi lebih mudah dibaca, lebih sesuai dengan huruf yang memang seharusnya ditulis gitu. Nah, oke, berikutnya. Nah, juga seperti tadi ya, ada perubahan pada beberapa huruf tertentu. Ini misalnya contohnya ya, contohnya aja misalnya huruf G yang seperti teman-teman lihat. Huruf G misalnya sebelah kiri kan normal tuh ya. Oke, saya pakai spotlight. Oke, spotlight on G. Nah, ini huruf G ya. Huruf G ini kan kalau kita lihat kakinya segini ya, normal ya. Nah, ternyata ada saat-saat tertentu kondisinya itu bisa aja orang itu memanjang tiba-tiba. Nah, itu perubahan-perubahan huruf tertentu ya. Contohnya, misalnya ini ketika ada orang yang mengalami kebosanan, tiba-tiba aja selama beberapa waktu itu dia tuh memanjangkan kakinya ini, huruf G, huruf Y, panjang sekali. Ternyata setelah ditelisik, ternyata ini sedang mengalami kebosanan. Sedang mengalami kejenuhan di pekerjaannya, sehingga terjadi kondisi seperti ini. Ketika kejenuhan ini teratasi, dia nanti balik lagi, hurufnya ini normal lagi, seperti itu. Nah, lalu ada juga yang misalnya terjadi perubahan slant. Slant itu adalah arah tulisan. Arah tulisan itu ada yang ke arah kanan, ada yang tulisannya tegak-tegak, ada yang ke arah kiri, gitu. Nah, ini terjadi perubahan dari yang mungkin biasanya ke kanan menjadi ke kiri atau mungkin yang sebaliknya gitu. Nah, ini kalau saya kasih sampel di sini, ini adalah tulisan atau notes dari Jackie Kennedy. Jackie Kennedy adalah istri dari Presiden John F. Kennedy ya, yang tertembak di Dallas tahun 63. Ini adalah tulisan yang sesaat ditulis Jackie, nggak lama setelah suaminya ini tertembak. Dan ternyata di sini ada perubahan ya, perubahan di mana ada slantnya itu berubah nih, garisnya yang arah tulisannya dia menjadi ke kiri.
ke kiri itu artinya orangnya tuh lebih kontrol dirinya, dia pegang banget, jadi kayak menarik diri gitu loh. Dan ini pada saat itu ya, publik Amerika tuh sangat heran gitu loh sama Jackie Kennedy ini, karena pada saat terjadi penembakan, suaminya meninggal, dia sama sekali tidak memperlihatkan kesedihan yang ya nggak kelihatan sedih, jadi kelihatan mukanya tuh biasa aja gitu. Itu sebenarnya kontrol dirinya tuh luar biasa. Dia berusaha melakukan sesuatu agar dia nggak sampai, ya mungkin kalau dia ngeluarin perasaannya itu mungkin menurut dia nggak bagus gitu ya, pada saat itu nggak baik sebagai seorang first lady, sebagai seseorang yang public figure gitu ya, sehingga dia betul-betul menahan dirinya sampai itu pun terlihat di tulisan tangannya gitu loh. Dan kalau dilihat tanda tangannya ini kan jauh ya ke bawah gitu ya, daripada tulisannya ini agak jauh nih. Jadi ada perasaan keterasingan gitu, ada perasaan sendiri, ada perasaan nggak connect ke lingkungannya sebenarnya. Nah, ya maksudnya itu sangat wajar terjadi pada orang-orang yang ya dalam kondisi menghadapi tragedi seperti itu ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa memang ada perubahan-perubahan ketika kita mengalami sesuatu, ternyata tulisan kita juga berubah. Nah, lalu ada juga tulisan-tulisan itu perubahannya itu apabila misalnya terjadi banyak coretan-coretan, menjadi lebih susah dibaca, atau ada koreksi-koreksi yang misalnya membuat tulisan itu jadi susah dibaca. Nah, ketika kita menulis dan kita membuat kesalahan di tulisan itu kan sangat wajar gitu ya. Tetapi kalau kemudian koreksi-koreksi itu membuat kita jadi lebih membuat tulisan kita jadi lebih nggak bisa kebaca. Nah, itulah yang kita lihat sebagai adanya kegelisahan, adanya kecemasan, adanya perasaan-perasaan bersalah dari si penulisnya ini, gitu. Sehingga dia pingin tulisannya itu nggak usah dibaca sama orang gitu loh, di bawah sadarnya tentu saja ya. Nah, terus ternyata yang namanya stres itu juga menghasilkan ketika kita menulis nih, ketika dalam kondisi stres, ternyata tuh ada tekanan-tekanan berlebihan yang kita buat pada kertas dan pulpen yang kita pegang itu, gitu. Nah, dan itu menghasilkan dan tekanan itu terutama pada tulisan yang lambat. Jadi tulisan yang lambat, tetapi ada tarikan-tarikan garis kayak itu tadi ya, tekanan-tekanan berlebihan, ada garis yang ditarik-tarik itu, padahal itu tulisannya lambat yang seharusnya itu bisa ditulis dengan rapi gitu. Misalnya contohnya ini. Nah, ini sebenarnya tulisan lambat, tetapi kemudian di bagian sini, di bagian titiknya ini, yang sebetulnya dengan tulisan lambat itu bisa diberi tanda titik, tetapi karena sebetulnya ada situasi-situasi di dalam dirinya, mungkin ada stres, ada rasa marah, itu akibatnya ini ditekan sehingga muncul kait-kait kecil seperti ini. Gitu. Atau huruf I yang seharusnya titik seperti ini menjadi ditarik. Ini karena ada perasaan-perasaan nggak enak di dalam diri, ada perasaan marah, ada perasaan ada tekanan ya, ada stres. Gitu. Mungkin kalau ini dari beberapa dari kita mungkin ada yang pernah gitu ya membuat titik-titik seperti ini, terutama pada tulisan lambat ya, tulisan lambat. Bukan tulisan yang kita nulis cepat-cepat gitu. Kalau nulis cepat-cepat itu memang biasanya kecenderungannya adalah akhirnya garisnya tuh ketarik-tarik gitu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita nulis dalam keadaan biasa, tetapi ternyata ada garis-garis yang ditarik atau tekanan-tekanan yang berlebihan pada bagian-bagian tertentu. Jadi tekanannya tuh nggak stabil gitu loh. Tekanan di kertas gitu. Tekanan kita menulis pulpen di kertas itu nggak stabil. Oke. Nah, terus ada juga yang kita bisa mendeteksi kondisi mental seseorang adalah
garis dasar atau baseline. Jadi kalau kita menulis dari kiri ke kanan ya, itu kan yang terbaik adalah garis dasarnya itu agak naik sedikit. Agak naik kurang lebih 10 derajat. Tetapi pada orang-orang yang kondisi mentalnya penuh kekecewaan, ada rasa pesimis, itu garis dasarnya itu menurun gitu ya. Jadi seperti ini, garis dasarnya itu turun. Dan ini bisa jadi ini kondisi memang selalu dia menulisan menurun ya, berarti itu kan pesimismenya memang udah memang selalu dilakukan, atau memang dia memang orangnya seperti itu. Tetapi ketika kita melihat ada tulisan-tulisan yang misalnya beberapa bulan sebelumnya dia tulisannya biasa kok, lurus, kok di beberapa bulan kemudian atau setahun kemudian kita lihat tulisannya kok menurun. Nah, ada kondisi apa nih yang terjadi pada orang ini sehingga terjadi perubahan pada orang ini, misalnya garis dasarnya menjadi seperti ini. Lalu ada juga kita bisa lihat kemarahan-kemarahan itu selain dari yang tadi ya, ada tekanan-tekanan itu, kita juga melihat coretan-coretan yang tajam di bagian bawah. Dagger stroke itu maksudnya garis-garis atau goresan-goresan yang tajam-tajam gitu. Kalau di sini kita lihat nih ya, bentuknya nih ya, kayak segitiga gini ya. Ini ya. Jadi ada bagian bawahnya tuh ada bentuk-bentuk tajam-tajam seperti pisau, seperti belati, dan ini merupakan salah satu ciri atau kemarahan ya, gejala kemarahan seseorang si penulisnya ini. Bisa jadi terhadap orang yang ditulisnya. Dan ini kalau ini saya ambil sebenarnya sampel dari tulisan seorang anak yang ternyata dia sangat marah sebetulnya sama orang yang ada di tulisan ini, yang orang yang diceritakan ini, karena orang ini melakukan pelecehan seksual terhadap anak ini ya, setelah digali gitu ya. Nah, berikutnya adalah garis dasar atau baseline yang tiba-tiba jatuh. Kalau yang tadi yang pesimis itu yang memang udah jatuh ya, turun. Kalau ini yang tiba-tiba jatuh gitu loh. Misalnya seperti ini nih, ini kan lurus, tiba-tiba kok bagian tulisan yang ini, American ini, kok menurun gitu. Itu adalah salah satu ciri burnout atau ada suatu tendensi ingin bunuh diri gitu. Kalau kita lihat di sini seperti ini salah satu contohnya, ini merata, kok ini kok beda lagi nih, beda sendiri gitu. Nah, atau ini, nah, misalnya ini kita cukup lihat ini cukup lurus, ternyata ini ada sedikit yang menurun di bagian-bagian bawah. Kadang-kadang biasanya seperti ini untuk bagian-bagian akhir tulisan, kadang-kadang khusus huruf D ya, huruf D itu entah kenapa tiba-tiba kok turun gitu loh. Saya pernah menjumpai salah satu peserta yang saya wawancara, yang diwawancara gitu ya, kebetulan ditanyain apa yang misalnya yang terjadi pada akhir-akhir ini atau apa. Ternyata dia pernah dia cerita bahwa dia pernah punya masalah yang membuat dia tuh kayaknya aku nggak pengen deh hidup di dunia ini. Walaupun itu kemudian nggak dilakukan ya, maksudnya percobaan bunuh diri dan sebagainya itu nggak dilakukan, tapi dia pernah sempat kepikiran seperti itu gitu loh. Waktu itu saya sekedar pengen ngetes aja bener nggak sih dengan tulisan yang seperti ini gitu. Ternyata ada unsur seperti itu, ada benarnya gitu. Nah, jadi sebetulnya untuk mendeteksi kesehatan mental dengan berbagai dengan grafologi ini huruf-hurufnya variasinya banyak sekali, dan ini hanya kebetulan saya berikan beberapa sampel aja ya, karena nggak mungkin kita tampilin seluruhnya di sini. Jadi ada beberapa saja yang saya perlihatkan bahwa bisa loh melihat kondisi stres, kondisi burnout, kemarahan dari seseorang dengan grafologi. Nah, grafologi itu sendiri juga sudah melalui penelitian ya, misalnya kayak melihat tendensi bunuh diri ini.
ada sebuah penelitian di mana ada grup orang-orang pasien-pasien yang memang pernah mencoba bunuh diri, satu lagi grup kontrol grup orang-orang yang biasa yang nggak ada keinginan bunuh diri gitu ya. Ketika mereka sudah menulis dan tulisannya ini kemudian diberikan kepada grafolog dan satu lagi kepada clinician, itu maksudnya dokter gitu ya. Grafolog dan dokter mereka bekerja sama, ternyata hasilnya kurang lebih sejalan gitu loh, bahwa para grafolog ini ternyata bisa melihat si orang-orang yang pernah mencoba bunuh diri ini dideteksi dengan sangat baik oleh para grafolog bahwa ini adalah orang tendensi bunuh diri, yang ini adalah orang yang tidak ada tendensi bunuh diri. Jadi penelitian-penelitian yang terkait sama grafologi ini sudah cukup banyak dan apa namanya hasilnya juga memang cukup akurat. Oke. Nah, kalau terkait burnout-nya itu sendiri, karena kita sedang bicara tentang kesehatan mental yang ada kaitannya dengan teman-teman ya sebagai HRD, untuk mencegah burnout ya harapannya kan jangan sampai ya karyawan kita tuh udah jadi burnout gitu, itu pasti akan sangat bermasalah. Gimana sih supaya burnout itu dicegah? Nah, kalau menurut saya burnout itu dengan adanya kelelahan kerja yang terus menerus, dan itu bisa jadi load kerjanya sangat tinggi, bisa jadi ada ketidakjelasan fungsi dan peran masing-masing karyawan, berbagai macam masalah ya di pekerjaan yang bisa menyebabkan burnout. Karena itu sebagai HR mungkin peran atau salah satu cara untuk mencegah burnout adalah yang jelas sih memperjelas fungsi dan tugas masing-masing karyawan gitu. Sehingga pembagian tugasnya jelas, sehingga dia paham ini yang memang dia kerjakan adalah memang bagian dari fungsi tugasnya, bukan ngerasa bahwa aduh kok aku harus mengerjakan pekerjaan orang lain yang memang bukan fungsi tugasku gitu lah. Nah, jadi tentunya sebagai HR harus memperjelas fungsi tugas masing-masing karyawan ini dengan memperjelas job desk-nya tentu saja ya, di mana apakah mungkin sudah ada job desk yang baik di tempat kerja teman-teman yang memang sudah sesuai dengan kondisi pekerjaan saat ini, ataukah job desk itu memang perlu diperbaharui, misalnya sudah ada tetapi sudah obsolete, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu dibuat, atau sudah ada perubahan-perubahan struktur organisasi yang membuat perlunya dilakukan pembaruan atau revisi dari job desk yang sudah ada. Kalaupun sudah ada job desk yang terbaru, apakah karyawan-karyawan itu sudah pegang job desk-nya masing-masing atau sudah paham belum sih job desk-nya? Nah, ini juga perlu diperjelas ya kepada karyawan, jangan sampai dia ternyata sebetulnya nggak paham job desk-nya itu sehingga melakukan tugas-tugas yang ya pekerjaan-pekerjaan bukan yang terkait sama fungsinya. Ada juga kan mungkin teman-teman ya yang kalau kita kerja tuh saking jagonya kita ngerjain kerjaan itu yang lain nggak bisa, akhirnya ketika kita pindah bagian ada sebagian kerjaan itu yang nempel gitu sama kita dan itu ke bawah, dan itu terus saja pindah kemanapun kerjaan bagi yang khusus yang itu ke bawah sama orang itu. Nah itu kan seharusnya itu diperjelas lagi dengan fungsi-fungsinya ya, kalau memang dengan struktur organisasi yang demikian tentunya harus sudah ada penanggung jawabnya sehingga ketika seseorang dimutasi ke bagian lain ya itu nggak dibawa-bawa gitu kerjaannya. Nah, lalu juga ada pembagian tugas yang seimbang antar karyawan. Gitu. Ada mungkin sebagian orang atau sebagian karyawan yang sangat berdedikasi sama pekerjaannya, sementara karyawan yang lain mungkin nggak sebagus dia, atau mungkin nggak disiplin, atau mungkin malas, sehingga atasan tuh akhirnya ngasih tugas sebanyak-banyaknya sama karyawan yang bagus ini. Karena yang satu lagi nggak bisa diandalkan kan, ada situasi-situasi seperti itu. Nah, tentunya ini akan membuat karyawan ini akan merasa, loh kok aku kebagian tugas yang berat banget ya, sementara mungkin gaji sama, yang lain-lain sama, tunjangan sama, dia kerjanya enak banget, aku berat banget gitu ya. Ada mungkin situasi-situasi seperti ini yang itu juga bisa membuat seseorang itu merasa kelelahan yang luar biasa. Dan
mungkin ini bisa diatasi dengan kalau memang ini situasinya terjadi di banyak bagian di perusahaan teman-teman, perlu dilakukan analisis beban kerja ya, apakah beban kerjanya yang ada di masing-masing orang ini memang sudah pas ataukah ada yang perlu ditambah atau dikurangin dari karyawan-karyawan yang ada di sana. Juga kalau misalnya teman-teman ngelihat ada departemen-departemen tertentu yang sangat sibuk, lembur terus, mungkin perlu juga diperjelas kepada kepala departemen tersebut, apakah memang harus lembur terus, ataukah seberapa load kerjanya itu seberapa sih sehingga itu harus lembur terus. Bagaimana sih manajemen waktu di departemen tersebut sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya itu sesuai dengan jam kerja, misalnya gitu. Nah, itu kan perlu dibicarakan dengan manajer departemen tersebut, supaya kalau memang terjadi situasi-situasi yang load kerjanya memang sangat tinggi, apakah memang diperlukan penambahan karyawan atau bagaimana. Nah, sehingga jangan sampai karyawan yang ada di bagian tersebut itu kemudian mengalami situasi yang menekan dia sendiri gitu. Nah, cara mencegah burnout yang lain tentunya salah satunya adalah dengan work life balance ya. Jadi keseimbangan antara ya kerja sama ya hidup kita, hidup pribadi kita gitu loh. Di mana pengaturan atau pembagian tanggung jawab antara pekerjaan, kehidupan keluarga, atau tanggung jawab kita yang lain itu seimbang gitu loh. Enggak yang satu tuh kerja terus, atau malah kerjaannya nggak dipikirin, malah mikirin yang lain yang di luar pekerjaan. Jadi harus seimbang lah. Dan menurut saya ini sangat penting ya dipikirkan sekali sama teman-teman HR kalau melihat ini, karena seperti kita tahu para milenial itu kan sekarang yang namanya milenial itu mentingin banget yang namanya work life balance ini, yang buat mereka yang namanya pekerjaan, setelah selesai pekerjaan mereka pengen bersenang-senang, mereka pengen berlibur dan sebagainya, itu buat mereka sangat penting gitu loh, sehingga ini perlu sebagai HRD ini juga perlu dilihat bahwa ketika tadi seperti ada pembagian tugas yang tidak seimbang, apakah memang harus dibicarakan dengan head of departemennya bahwa penting juga untuk melihat atau menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Atau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang atau ada bos yang kalau WA atau telepon tengah malam juga pasti ada yang ditelepon bawahannya, Sabtu Minggu terus ditelepon. Ya mungkin situasi-situasi darurat kadang-kadang terjadi ya, sehingga ini perlu dilakukan oleh seorang atasan. Tetapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, nah itu kan yang bisa membuat bawahan karyawan ini menjadi terganggu banget ya, nggak bisa istirahat, nggak bisa menjalani kehidupan pribadinya dengan menyenangkan karena diganggu oleh tugas-tugas kantor. Nah, juga mungkin akan sangat baik kalau teman-teman sebagai HRD bisa menyiapkan dukungan bagi karyawan yang memperlihatkan gejala burnout atau penurunan performa kerja, ya bisa dengan memberikan fasilitas mungkin konseling ya. Kalau di Jakarta itu sekarang kan udah ada ya konseling dengan psikolog itu yang disediakan di puskesmas, dan itu bisa dibayar dengan BPJS ya. Terus juga mungkin fasilitas-fasilitas lain yang bisa membuat karyawan tuh lebih nyaman kerja, entah itu fasilitas olahraga gitu ya, atau simple aja mungkin dengan lebih peka sama karyawan, melihat mereka sebagai pribadi gitu ya, sebagai personal, dengan ngajak ngobrol, nanyain hal-hal tentang keluarga. Kalau orang Jawa mungkin maksudnya ngwongke gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi melihat mereka itu tidak hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai sebagai orang, sebagai personal yang memang perlu pengen kita tahu pribadinya gitu loh. Karena kan tuntutannya HRD gitu ya. Dulu saya pengalaman bertahun-tahun sebagai HRD itu pasti berada di pihak yang dituntut harus tahu gitu loh kondisi karyawan gitu, harus tahu si Anu siapa, si ini
karyawan yang ini, sehingga memang HRD juga harus siap dengan hal-hal yang seperti ini, harus siap memberi perhatian hal-hal yang personal dari karyawan di perusahaan Anda. Oke. Kurang lebih demikian materi saya, mudah-mudahan ada gunanya buat teman-teman.